Salam kabari bersama saya Amran Paul Yuwono di San Francisco. Tonight I have a special guest, actually directly from Jakarta. It is Bapak Charles Sairang. Selamat malam Pak. Selamat malam. Oke, Pak, masalah jamu nih. Iya. Orang-orang kita di Amerika, orang-orang Indonesia udah lama nih di Amerika. Apalagi generasi baru nih, udah nggak pernah dengar namanya jamu itu apa. Iya. Oke. Tapi sekarang baru-baru ini dan akan ada rilisnya film Eat Pray Love dari Julia Roberts. Agustus tanggal 13 akan dirilis di kota besar di Amerika. Nah, kebetulan di Amerika di bagian section Bali, they talk a lot about jamu. Oh yeah. Then now everybody want to hear about jamu. Yeah. Okay, of course. Also the American public itself, they still don't realize how complicated is the process and also different kind of jamu, right? Yes. Nah, Pak Charles ini, saudara-saudara, adalah cucu dari yang benar-benar mempunyai jamu Nyonya Menir. nih. Betul. Ya. Oke, sekarang nih cerita nih, Pak. Nyonya Menir, kenapa bisa disebut nama Nyonya Menir? Apakah itu nama dari yang Pak Charles? Iya, sebenarnya begini, waktu Ibu Menir sebelum dilahirkan, sebenarnya ibunya kan suka ngidam ya, ngidam Yeah. dalam bahasa Jawa ngidam gitu. Mengharapkan supaya anaknya bisa berhasil. Yeah. Dan nyatanya waktu dilahirkan itu disebutkanlah Menir karena beliau suka makan berasnya Menir. Di the I outer see. shell of the rice ya. Oke. Itu yang beliau makan tiap hari, namanya ngidam ya. Dan akhirnya punyalah anak yang namanya si Menir ini. Dan uniknya juga karena bahasa Belanda ya, sehingga akhirnya Menir itu menjadi Menir, bukannya Menir Tuan, tapi Menir dari beras Menir itu. Itulah awalnya. Dan lalu lah mulai berkembang ya, seorang katakan yang perempuan yang katakan punya suatu komitmennya terhadap keluarganya dan punya anak, pasti punya anak, dan biasanya selalu memikirkan bagaimana supaya anaknya sehat, meramu jamunya. Memang dari keturunan yang diberi oleh Ibu Menir itu memang suka meramu jamu, dan biasanya untuk kesehatan. Itu awalnya. Nah, malah waktu itu karena itu anaknya adalah satu laki-laki ya, anaknya 3 perempuan, terdengar suaranya ke tetangganya bahwa kok Ibu Menir ini bisa buat meramu jamu gitu loh. Dan yang paling unik adalah waktu suaminya yang pertama itu sakit keras ya, waktu itu memang waktu perang Jepang ya, nggak ada obat lah, susahnya jamunya. Beliau menemukan jamu namanya jamu sariawan. Jamu sariawan ini bagus sekali karena terus terang itu untuk mengobatin sariawan mulut dan juga katakan untuk beberapa penyakit yang katakan di dalam kandungannya ya. Dan akhirnya apa yang terjadi, kesehatannya pulih ya, khususnya untuk anak-anak perempuannya dan juga untuk suaminya. Dan suaminya sekali juga pernah sakit juga, di mana jamu susah sekali dapatin, dan beliau meramu sendiri lagi keluar yang namanya jamu kutukan usus untuk jamu jampi usus. Nah, jamu jampi usus ini jamu yang kutukan untuk spesial khusus untuk perut ya, khusus perut fokusnya, dan mengobatin katakan berak-berak dan sebagainya. Nah, akhirnya terdengarlah oleh keluarga-keluarga lainnya, tetangga-tangganya, mereka mulai minta gitu. Dan karena beliau itu benar-benar memikirkan juga ada keluarga dan tetangga-tangganya, beliau berikan, tapi melalui anak-anaknya, karena kan beliau nggak bisa keluar seenaknya gitu. Tapi anaknya nggak diterima oleh tetangganya. Terus mereka mengatakan bahwa kok apa benar itu miliknya dari si Ibu Menir. Dan Ibu Menir agak bingung bagaimana cara supaya menjelaskan. Beliau foto dirinya. Nah, timbullah namanya potret ya, potret. Karena itulah tetangganya percaya, oh itulah yang Menir punya. Ya oke lah, saya percaya. Jadi anaknya pun agak mudah ya untuk bisa menjualnya atau memberikan pada teman-temannya, sehingga akhirnya nggak mampu lagi membuatnya karena permintaan begitu banyak. Ya mau nggak mau akhirnya beliau membuat jamu dengan tujuan untuk menjaga kesehatan keluarga maupun tetangga-tangganya. Oke. Tahun berapa itu, Pak? Itu beliau dilahirkan tahun 1895. Wah, before my time. Sangat katakan sangat jauh ya. Dan memang sejak itulah beliau waktu umur 16 tahun sudah mulai meracik ya. Sampai beliau mendirikan itu perusahaannya 1911. Dia berarti sudah 92 tahun kalau kita bicara umur ya. Dan waktu itu memang beliau memang sangat committed terhadap inovasi-inovasi yang ada. Dan saya ikut mengetahui waktu itu saya masih umur 16 tahun ya. Jadi saya bisa mengetahui sebelum saya berangkat ke London. Saya melihat bagaimana kehidupan beliau itu begitu antusiasnya terhadap jamu, sehingga sendiri ya yang melakukan bagaimana meramu, membuat resep,
Dan endingnya beliau terapkan kepada anak-anaknya untuk bisa meramu juga gitu loh. Dan kelihatannya kok malah berkembang, fokusnya kepada wanita pasti karena beliau kan perempuan, demikian perempuan dari lahir, dari ada jamu habis bersalin sampai ada minyak telurnya yang saat ini lagi booming ya di mana-mana pun juga. Berkembanglah ada kayu putihnya sampai kepada jamu galian putrinya, gadis remajanya, sampai kepada bagaimana menjaga supaya ibu-ibu rumah tangga itu dicintai suami. Dan jamu yang sangat digemari beliau itu ada jamu yang terakhir yang untuk beliau menikah 2 kali ya. Suami kedua itu ya seorang playboy, jadi berarti kalau malam nggak mau pulang ya, beliau juga mikir bagaimana supaya stay at home. Nah, what she did at that time, beliau meramu lagi yang namanya jamu sorga. Nah, itu yang beliau berikan kepada dirinya beliau sendiri sebagai percobaan. Nyatanya suaminya betah di rumah. Nah, itulah sehingga sorga ini menjadi bagian daripada masyarakat ya, dari anak-anak yang menikah pun dicekokin jamu sorga juga supaya suaminya stay at home. Wait, what is gitu. the ingredients then? Itu ada bahan jamu yang saya lihat agak unik ya, ada daun ya, tapi daun lengket ya. Okay. Itu kalau ditarik itu memang lengket gitu. Jadi sorga itu membuat lengket sehingga suaminya lengket juga gitu. So ini bener kalau ada jamu sari lapet, jamu Ya, Saya saya merasa itu satu keunikan juga. Waktu saya kembali dari Amerika tahun 76, saya nggak percaya itu. Waktu hari saya tanya Mbak beliau belum meninggal ya, tahun 78 beliau meninggal. Saya tanya, apa benar sih jamu sorga itu benar-benar efektif? Terus beliau bilang, oke lah, kita ambil teman-teman, ada yang para pekerja itu perempuan ya, remaja-remaja kecil itu yang belum menikah, kita kasih sorga. Kira-kira sekitar 2-3 minggu itu timbul keresahan. Jadi ada yang marah, ada yang susah kata tidur ya, pokoknya meriang terus tiap hari deh. Nah, begitu dinikahkan, tenang semuanya. Nyatanya itu memang itu mengangkat atau libido dari perempuan sehingga merasa mau berbuat sesuatu tapi nggak tahu apa yang diinginkan gitu. Setelah menikah ya tahulah bahwa yang diinginkan adalah meningkatkan libido sehingga begitu suaminya nikah dengan si anak itu ya nyatanya akhirnya terjadi satu kemesraan yang luar biasa. Okay, that makes sense. I think without your explanation, I think for the American audience here, they would just like, what? Iya. Now, Itu unik ya. yes, Sekali. yes. Jamu pertama kali yang dibuat oleh Nyonya Menir itu apa? Pertama adalah yang mestinya yang beliau bantu benar pada suami ada jambi usus. Jamu jambi usus adalah jamu pertama kali beliau buat. Meskipun ada beberapa jamu lagi yang dikembangkan untuk anak-anaknya, tapi yang pasti ada jambi usus. Kalau untuk anak kita juga dulu ada namanya jamu cacingan. Jadi biasanya anak-anak zaman dulu kan kurus-kurus semua itu karena mungkin ya pola makannya kurang bagus sehingga dengan nafsu makannya kurang. Dengan kita kasih jamu usus, jamu cacingan ini banyak terasa bahwa itu membantu untuk pencernaan sehingga merasa mau makan dan sebagainya. Dan isinya sebenarnya nggak lepas temulawak. Jadi ingredient daripada jamu sebenarnya 70% itu temulawak. Temulawak itu satu spesies namanya kurkuma yang banyak mengandung manfaat, ada 27 properties. Nah, sebenarnya kalau orang-orang dari umumnya Indonesia tahu kurkuma atau namanya temulawak ini bagus untuk liver. Bukan dari itu lagi, sebenarnya kalau kita bicara mendalami temulawak, itu ada 3 fungsi. Enak makan, enak ke belakang, dan juga enak tidur. 3 itu bagian dari kehidupan. Maka itu saya juga melihat unik sekali. Kenapa semua pabrik jamu bikin temulawak? Karena temulawak ini bagian daripada satu proses yang nggak lepas bahwa manusia perlu 3 ini. Kalau nggak itu nggak akan, ya nggak? Enak tidur, enak makan, dan enak Going to makan. bathroom. Itu that's the best dong. Kalau kita Yes. punya 3 ini, nah yang keempat pasti enak seks. Ini yang harus kita akan kembang. Maka itu Ibu Menir tahu, wah ini yang harus jaga. Dan beliau juga banyak belajar dari beberapa mungkin dari teman-temannya yang di Solo, Surakarta itu, di mana teman-temannya beliau juga banyak yang katakan dari istri keempat, ketiga, bagaimana supaya suami stay at home. Maka itu kenapa timbul nama jamu sorga yang sekarang dikenal jamu Trisna Asih.